Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Akan Mari bacakan suasana asmara cinta segitiga Sun Moon Rising Venus yang berada di Aquarius. Ini untuk melihat bagaimana situasi terkini atau situasi dalam waktu dekat hubungan Aquarius dengan pasangan sahnya ya. Sebelum Mari memulai, mari ingatkan kembali bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate untuk sebagian Aquarius saja. Dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaannya kamu dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik. Langsung aja mari mulai. Hubungan Capricorn dengan pasangan sahnya adalah, oh iya. Iya. Jadi begini, nampaknya ketika dengan si pasangan sah Capricorn itu tuh sebenarnya ya, dia sudah merasakan hidup yang nikmat ini ya, tercukupi segala-galanya. Baik itu secara lahir, juga secara batinnya dia. Dan kayaknya ini pun si pasangan nggak gitu rewel ya, nggak gitu bawel. Itu kayaknya si pasangan ini tuh pun orang yang nggak egois gitu ya. Ini orang yang paling-paling kalaupun ada keegoisannya dia ini tuh sibuk kerja. Itu ya, sibuk kerja ini. Nggak yang nyari-nyari senang-senang model kayak gimana di luar sana gitu ya. Walaupun dia bisa aja punya kebebasan untuk mengejar kebahagiaan diri dia sendiri dengan cara yang bahkan ugal-ugalan. Dia sebenarnya bisa. Tetapi orang ini tuh terlalu terhormat, Mari lihat, untuk nyeleweng-nyeleweng, nyeleneh kayak gimana gitu ya. Orang ini tuh ya yang menjadi pasangan sahnya Aquarius ini, taunya dia ya kerja dengan bagus, selesaiin tanggung jawab, setia gitu ya. Nggak sibuk-sibuk mencari happy-happy kesana kesini, nggak sibuk-sibuk dia ngeberesin rumah, ngurus anak, selesaiin tanggung jawab di pekerjaannya dia. Itu sudah bikin dia bahagia gitu ya. Dan seseorang ini, kalau Mari bilang sih, ini yang andaikan pun dia tahu kalau Capricorn ini main kedip-kedip mata dengan pria lain atau dengan wanita lain, saya rasa seseorang ini tuh akan di dalam dirinya dia ya, egonya dia untuk marah-marah, untuk membenci, untuk merasa tersakiti, itu akan kalah dengan perasaan cintanya dia, sayangnya dia, tulusnya dia, ingin mendampingi bersama membangun hidup dengan Capricorn, dengan Aquarius. Nah, di situ ya. Nah, tetapi boleh jadi pula ini dia enggak paham kalau dia sedang disakiti, bahwa dia sedang dicurangi. Boleh jadi dia pun enggak paham. Tapi kalau dia paham, wah ini legowo banget ini orangnya ya. Lempeng aja dia ya. Mungkin karena ada kedewasaan di situ. Tahu dia juga mungkin yang mana yang menjadi prioritas. Heboh-hebohkah? Atau dia fokus saja untuk kesehatan mentalnya dia, kesehatan batinnya dia, progresif hidupnya dia ya, uangnya dia, karirnya dia, bisnisnya dia. Itu ya, dia mengerti kemana atensi dan energi badannya dia, pikirannya dia arahkan.
gitu ya. Jadi kok kayak hubungan ini, hubungan yang mari lihat setidaknya dari energi si pasangan sahnya Aquarius nggak mau ini tuh ribut-ribut. Terutama dalam waktu belakangan ini ya, nggak mau itu tuh kacau relationshipnya dia hanya gara-gara apa gitu ya, nggak mau dia. Eman-eman, mungkin dia rasa eman-eman hidupnya dia untuk terjebak dalam situasi yang jelas-jelas tidak membahagiakan gitu ya. Wah, sayang banget untuk adu bacot sama Aquarius. Mendingan presentasi bisnis apa gitu ya. Mendingan ngajarin anak belajar misalnya. Mendingan ya udah dihabiskan energi yang sebenarnya bisa dialokasikan untuk ngamuk-ngamuk, untuk bersedih-sedih, dialokasikan untuk sesuatu yang justru membawa dampak positif, dampak baik untuk dirinya. Nah gitu ya. Tapi orang ini kalau mari lihat sih dia nggak bodoh ya. Maksudnya kan ada tuh orang yang udah pun dia sepertinya dalam gambaran yang dirugikan, tapi dia bukan bodoh. Dia pun orang yang punya planning ini. Ya. Jadi berhati-hati akan masa depan, berhati-hati akan kemungkinan-kemungkinan buruk. Ya, dia tetap ada. Cuman pikiran-pikiran, prediksi-prediksi tentang hal-hal buruk itu tuh tidak lantas hal itu tuh membuat dia menjadikan itu semua sebagai alasan untuk resah, untuk gelisah. Gitu. Dengan cerdasnya orang ini yang menjadi pasangannya Aquarius ini tuh dia pun mengamankan dirinya dia pun mengamankan hidupnya dia di sini. Itu ya. Dan memang kalau untuk menyerah dengan begitu saja atas tantangan-tantangan dalam relationshipnya dia bersama Aquarius, mungkin nggak kayak gitu gambaran si pasangannya Aquarius ini. Ini orang-orang yang tabah ini ya. Orang-orang yang tabah, orang-orang yang secara alamiah ini bisa juga dia mengerti kalau begini, kalau ketemu sama situasi begini, jalan keluarnya begitu. Jadi kayak hidup ini ya, hidupnya dia minimal begitu bahasanya ya, ini tuh di bawah kontrolnya dia. Itulah, di bawah kontrol akal sehatnya. Gitu ya, bukan di bawah kontrol egonya dia gitu, bukan. Nah di sana ya, mungkin kalau memang tidak bisa mendapatkan hubungan yang ceritanya jangka panjang dalam artian di sini pernikahan, sebab karena saat sekarang relationshipnya dia dengan Aquarius ini statusnya masih pacaran, saya rasa orang ini tuh tidak terlalu mempermasalahkan ya. Itu ya. Barangkali memang kalau untuk dalam waktu dekat planning menikah itu tuh jangan-jangan pun belum ada. Gitu. Belum ada planningnya dia untuk menikah. Barangkali planningnya dia lebih condong ke arah kejar karir, kejar bisnis, kejar karir, memperbesar bisnis, atau mempertebal pundi-pundi keuangan, menyelesaikan studi, lebih ke arah sana. Mengisi hidupnya dia dengan hal-hal yang akan bisa dia nikmati untuk jangka panjang dalam hidup pribadinya dia. Mungkin dia lebih ke arah situ ya. Sehingga jangan-jangan kalaupun ketika dia mengetahui Aquarius ini kedip-kedip mata sama orang lain,
tidak terlalu hal yang urgent menurut dia untuk diselesaikan gitu loh. Ya, untuk ditindaklanjuti. Udah habis energi pada hal-hal yang Mari sampaikan tadi. Nah, itu. Nah, atau kalau misalnya ini hubungan pernikahan, udahlah kalau nggak dapat keharmonisan dengan Aquarius, setidaknya dia masih punya keleluasaan untuk mengaktualkan dirinya dia dengan baik. Itu dia rasa sudah cukup di sana. Orang ini pun bisa ini jadi workaholic ya. Dia bisa agaknya bisa serius fokus ke pekerjaannya dia, ke karirnya dia, ke keuangannya dia, ke studinya dia, sehingga tidak punya waktu berleha-leha untuk mengurusi urusan kedip-kedip matanya Aquarius ini. Itu ya. Ada hal yang berharga yang lebih dia pilih untuk dia keep, untuk dia pegang, untuk dia lakukan saat ini. Nah gitu. Jadi pasangannya Aquarius ini ya, ini orang yang gampang dia berkompromi dengan apapun itu yang diberikan oleh kehidupan dalam perjalanan hubungannya dia dengan Aquarius gitu ya. Nah, apalagi di sini memang kelihatan dia sayang ya, dia cinta ke Aquarius. Ini tulus banget ini pasangan sahnya Aquarius ini ya. Dia bersama dengan Aquarius karena pilihan dari jiwa ya, pilihan jiwanya dia, atau dia melihat jiwanya Aquarius, bukan hanya sebatas wah ini ganteng nih, wah ini cantik, wah ini kaya, wah ini sukses nih. Nggak hanya sebatas di situ, walaupun mungkin itu hal penting juga gitu ya. Nah, tapi orang ini lebih kayak ngelihat esensi daripada remeh-temeh kulit luarnya. Di situ setiap dia mengambil keputusan, pasangan sahnya Aquarius ini, Mari rasa itu keputusan yang sudah dia pertimbangkan, ada keuntungannya pula bagi dia di sana. Isinya bukan aku berkorban lah, wah aku apa, enggak. Dia melihat keuntungan di balik pilihan-pilihan hidupnya dia ini. Nah, jadi kalau dikembalikan pembacaan ini kepada relationship-nya Aquarius dengan dia, iya dia menganggap hubungan dengan Aquarius ini tuh satu hubungan yang cukup berharga. Gitu ya, tetapi harus dijalani dengan sangat-sangat tenang, tanpa mengendorkan kewaspadaan ya. Nah, begitu. Aquariusnya sendiri, kalau Mari rasa, dia pun ini tuh ya, hubungan dengan pasangan sahnya ini tuh hubungan yang lebih serius ini daripada hubungannya dia dengan selingkuhannya. Ini nih hubungan yang prioritas. Ini nih hubungan yang lebih diutamakan. Gitu. Mungkin yang di sana tuh hanya sebatas hip-hip hura saja. Gitu ya. Sebatas ngapain lah gitu. Kalau yang relationship stabil, relationship yang sangat menjanjikan, relationship yang akan dia garap dengan sungguh-sungguh, tentu ini hubungan dengan si pasangan sah. Nah begitu ya, karena hadir si pasangan sah sudah pasti membawa dampak positif untuk Aquarius, pasti itu loh. Dan karena juga ini pasangan sahnya Aquarius ini orangnya ndak rewel ya, orangnya ndak neko-neko,
orangnya ndak susah-susah ini untuk dibaca, orang yang lurus, lempeng-lempeng aja, kenyamanan, kedamaian, rasa tenang, ini pasti bisa Aquarius dapat dari pasangan sahnya dibandingkan dengan siapa gitu loh ya. Nah, begitu. Namun ya itu tadi, karena masih ada rasa ingin gitu loh, menikmati hidup gitu ya. Mau juga ini agaknya neko-neko ini Aquarius ya ke si pasangan sah. Masih mau ini tuh ceritanya bohong-bohong gitu ya. Masih mau ini ceritanya apalah, jurus-jurus tipu-tipu muslihatnya dia ini tuh masih kentara jelas di sini. Gitu. Dan mungkin pun ketika dengan si pasangan sah ini tuh dia ndak rewel harus begini, harus begitu gitu ya. Ndak capek dia dengan kerewelan si pasangan sah ini, ndak capek. Sekiranya kalaupun dia tidak memberikan atensinya dia ke dalam relationship bersama si pasangan sahnya, ini Aquarius kayak kelihatan dia yakin-yakin aja bahwa hubungan ini tuh akan baik-baik saja. Tanpa harus dia sibuk-sibuk ngapain gitu ya. Jangan-jangan terlalu enak ini hidupnya Aquarius, makanya bisa bisa kayak gini ya. Bisa berselingkuh gitu. Terlalu enak, terlalu nyaman. Nggak ada lagi yang menjadi pikiran dasar hidup gitu. Ya, coba kalau misalnya perut lapar, bisnis karir ndak karu-karuan gitu ya, ketemu sama masalah, mungkin ndak akan punya waktu lagi tuh untuk selingkuh-selingkuh. Tapi karena udah enak lah hidup, udah di posisi boleh dikatakan di atas baik-baik saja namanya ya, bukan hanya sekadar baik tapi baik-baik saja atau sangat baik gitu. Makanya bisa agaknya aneh-aneh lah di belakang sana. Nah, mungkin dia ini tuh kayak orang yang melengkapi ujar-ujarnya yang biasa kita dengar di masyarakat ya. Harta, tahta, cinta. Harta, tahta, asmara. Gitu ya. Nah, jadi tahta mungkin udah dapet atau bukan hal yang terlalu penting. Harta, udah enak gitu. Asmara lagi. Gitu, jangan-jangan. Nah, di sana ya. Jadi intinya kalaupun ada persoalan ditemukan oleh pasangan sahnya Aquarius ini, ada isu yang bisa dia temukan dalam relationship bersama dengan Aquarius. Namun kalau mari lihat untuk yang gaya-gaya uring-uringan, harus kepanikan dan segala macam, posisi tidak tenang-tenang gitu, kayaknya dia nggak mau ini. Jadi ketemu mereka dengan masalah, cenderungnya dibiarkan aja masalah itu. Mungkin diharapkan dengan dibiarkan nanti akan membaik sendiri, akan ketemu kok cepat atau lambat sama jalan keluarnya. Itu ya. Jadi ndak mau terlalu diambil pusing. Masih banyak hal-hal yang bisa dinikmati, bisa dilakukan, gitu ya. Masih ada hal-hal yang lebih urgent gitu daripada hanya sekadar menyelesaikan isu ataupun itu permasalahan-permasalahan yang mungkin sedang timbul ya, atau ketika timbul dalam relationship-nya mereka ini. Oke, dalam pembacaan hadir energi dari Aquarius, ada Leo di sana, Virgo hadir, kemudian di situ ada energi dari Gemini, ada energi dari Virgo di situ, kemudian Capricorn hadir, ada energi dari Scorpio di sana,
Itu aja. Oke lah, semoga yang Mari sampaikan mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.